Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات أفلا يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم. DKM Masjid Ibnu Sabil beserta jamaah yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah pada malam hari ini kita menjalankan salat Isya berjamaah dan insyaallah kita lanjutkan nanti dengan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan amal-amal soleh senantiasa Allah terima nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan insyaallah kita nanti mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya kalau bicara ayat surat Ar-Rum 21 ini rasa-rasa di depan saya pengantin semua. Jadi teringat mungkin yang sudah 60 tahun teringat 25 atau 35 tahun yang lalu. Jadi saya kayak ceramah di depan pengantin semua. Ini ada penghulu, ada saksi. Karena materi yang akan dibahas malam ini adalah bagaimana menggapai rumah tangga yang sakinah wadah warahmah. Rumah tangga yang harmonis. Insyaallah. Jadi malam ini kita akan bahas materi tentang rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran menyebutkan bahwa rumah tangga yang harmonis atau rumah tangga yang mawaddah warahmah merupakan satu tujuan atau satu cita-cita yang di setiap yang diinginkan oleh pasangan suami istri. Karena itu ketika dalam rumah tangga hal yang terkecil sudah terbentuk keluarga yang sesuai dengan syariat Allah, sudah sesuai dengan aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mustahil ke depan dari rumah tangga ini akan tercipta generasi-generasi umat Islam yang dimana mereka menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika di rumah tangganya terbentuknya rumah tangga yang broken home, tidak sesuai dengan syariat, lalu bagaimana kita ke depan akan menciptakan sebuah generasi yang harmonis ketika dari awal rumah tangga saja sudah tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke bagaimana kiat-kiat agar menjadi rumah tangga yang harmonis, tentunya kita harus paham dulu, harus tahu dulu penyakit-penyakit dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga baru sebulan, setahun, 2 tahun mungkin masih enjoy, masih menikmatin suasana, apalagi baru belum punya anak misalkan, baru 3, 4, 5 bulan, masih menikmatin suasana pengantin.
Tapi ketika rumah tangga sudah menapaki di atas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan sampai belasan tahun, itu biasanya muncul tuh sedikit satu persatu penyakit. Satu nongol, satu lagi nongol penyakit dalam rumah tangga. Saya tidak bahas panjang lebar, paling beberapa poin penyakitnya. Biasa penyakit di dalam rumah tangga yang awal muncul itu penyakit kutuan. Ya Bu? Bu, suka penyakit kutuan enggak? Penyakit kutuan. Itu di rumah tangga ada penyakit kutuan. Ada enggak Pak? Penyakit kutuan. Penyakit kutuan maksud di sini adalah kurang paham dan tujuan tentang pernikahan. Ketika kita membangun sebuah rumah tangga yang idealis, yang benar-benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham dulu tujuan kita menikah untuk apa. Kalau cuma untuk memperbanyak anak doang niatnya, sebelah juga yang punya kucing tuh banyak anaknya. Kalau cuma hanya melampiaskan nafsu, tidak ada bedanya dengan binatang. Tapi daripada itu ada satu tujuan kita yang terlupakan dari rumah tangga adalah bagaimana kita ketika menapaki rumah tangga, tujuan yang kita inginkan adalah agar terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, tentunya dilandasi dengan niat ibadah. Diniatkan untuk ibadah. Kalau niat kita untuk ibadah, ibu bikinin kopi buat suami, jadi ibadah. Bapak menafkahi istri, ibadah. Tapi kalau tujuan kita nikah, pernikahan rumah tangga hanya untuk sesuatu yang lain, bukan karena Allah tabarakallahu ta'ala, biasanya dalam perjalanan mulai goyang, karena niatnya sudah beda. Karena itu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tancapkan segala sesuatu dalam rumah tangga ketika awal menapaki rumah tangga, tujuannya kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit pertama. Ada namanya penyakit kedua dalam rumah tangga. Biasa ada penyakit malaria. Penyakit malaria. Penyakit apa itu, Bu? Bu, malaria penyakit apa? Penyakit nyamuk katanya. Penyakit apa malaria? Hah? Malaria, yaitu penyakit yang melirik lain wanita atau lain pria. Ini penyakit sering terjadi dalam rumah tangga ketika sudah di atas usia 10 tahun. Biasanya begitu. Maka hati-hati jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyakit malaria di mana ketika ada satu kebosanan, hati-hati. Ada satu kebosanan, ada satu masalah yang terkecil dalam rumah tangga nanti akan dibawa-bawa menjadi sebuah perkara yang besar. Gara-gara sepele. Biasanya salah paham lewat media. Hati. Maka ketika kita ada masalah di dalam rumah tangga, Bu, kalau lagi ada masalah jangan suka curhat di media. Ya. Kalau lagi ada masalah dalam rumah tangga jangan suka curhat di media. Ini bisa menyembuhkan penyakit malaria tadi. Biasanya begitu. Bikin status suami saya begini. Atau suaminya bikin lagi status, dasar perempuan bla 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 bla. Akhirnya dibaca sama janda sebelah, ya kan? Begitu dibaca, abang kenapa bang? Tahu nih bini di rumah, Masya Allah. Inilah awal mulai. Maka hati-hati ketika punya masalah dalam rumah tangga. Sebelum penyakit malaria tadi ada, melirik lain pria, melirik lain wanita, hati-hati. Jangan sampai berlarut-berlarut. Ketika ada masalah, adukan langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dimusyawarahkan dalam sebuah rumah tangga. Ini penyakit malaria. Maka hati-hati kalau ada masalah sedikit, jangan buru-buru minta cerai. Jangan.
Mungkin hari ini mungkin boleh jadi kita hari ini sudah rumah tangga 50 tahun 60. Anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa jadi ajarkan mereka jangan hanya karena ada masalah sedikit pulangkan aku. Ada suka begitu? Ada gak? Baru masalah sedikit pulangkan aku. Di dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharrama 'alaiha raihatul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada perempuan dia sedikit-sedikit ada masalah minta tolak atau cerai terhadap suaminya, dikit-dikit ceraikan aku. Baru masalah sedikit ceraikan aku, kurang sabar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghairi ma ba'sin, dia minta cerai dengan tidak ada sesuai syariat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faharrama 'alaiha raihatul jannah, maka wanita tersebut Allah haramkan mencium baunya surga. Masya Allah, mencium baunya surga Allah haramkan. Maka hati-hati, ini penyakit yang sering terjadi dalam rumah tangga. Bapak Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana menjadikan keluarga yang harmonis, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya mengutip salah satunya di dalam tafsir Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur. Kata beliau, yang pertama, ketika ingin menjadi keluarga yang harmonis, yang sakinah mawaddah warahmah adalah jadikan pasangan kita sebagai sahabat. Ingat, suami bukan raja di rumah, istri bukan pembantu. Dikit-dikit, mah bikinin kopi, padahal istrinya lagi masak, repot. Mah tolong ambilkan tasku di dalam, padahal istrinya lagi nyuapin anaknya. Kenapa kita tidak bisa sendiri? Bukan berarti istri tidak mampu, enggak. Tapi di sini harus satu posisi kita. Bagaimana kita menjadikan posisi suami istri sebagai sahabat? Bagaimana sahabat? Enak. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang merasa lebih rendah. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran bolehlah kita suami istri secara fisik berbeda, hak dan kewajiban juga pasti berbeda. Tapi ada satu keunikan di dalam Al-Quran. Walaupun berbeda, lihat bagaimana ayat Al-Quran menyamakan antara laki dan perempuan. Ketika ada bahasa zaujatun, harusnya zaujatun perempuan. Tapi di Al-Quran ada bahasa zauja, disamakan antara laki-laki dan perempuan. Ini di dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Ada satu kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Maka kata beliau, Ibnu Ashur, seorang petafsir ini menandakan bahwa suami istri memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Tabarakallahu Ta'ala dalam rangka ketika menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi tidak ada perbedaan. Karena itu jangan sampai, mohon maaf, kita dikit-dikit, karena bukan berarti nggak boleh, dikit-dikit nyuruh anggap istri seperti pembantu, nggak boleh. Seperti jadikan istri sebagai sahabat, pendamping kita dalam rumah tangga. Dan lebih unik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa Al-Quran tadi menyamakan zaujah, tidak zaujatun dengan perempuan? Ini di mana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Berbeda Al-Quran mengkondisikan ayat di mana ketika pasangan suami istri yang tidak tercapai menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Misalkan perbedaan akidah, perbedaan yang begitu menonjol suami istri yang pada akhirnya bercerai benar tidak jelas, maka Al-Quran membedakan. Lihat di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Daraballahu masalan lilladzina kafarum ra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Kalau ada perbedaan antara laki dan perempuan, perbedaan apa dalam hal akidah, suami istri, seperti contoh Nabi Lut bagaimana istrinya yang durhaka, Nabi Nuh bagaimana istrinya yang durhaka, Allah menyebutkan imra'atun, perempuan. Ini unik. Nah, ini Al-Qur'an. Maka karena itu kedudukan laki-laki dan perempuan suami istri di dalam Al-Qur'an Allah jadikan sama. Hanya kita berbeda jenis, hanya kita berbeda hak dan kewajiban, tapi kedudukan kita di mata Allah sama-sama. Bagaimana kita menjadikan keluarga yang harmonis. Ini yang pertama, menjadikan sebagai sahabat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah selalu menambah semangat dalam ibadah. Jadi dalam rumah tangga, apapun yang kita kerjakan dengan niat tadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan semua tadi menjadi ibadah buat kita. Kita mencari nafkah walaupun lelah, letih, Masya Allah, nilai ibadah, semangat terus. Istri di rumah merawat anak-anak, mendidik anak-anak, walaupun lelah, letih, menghadapi anak bagaimana kondisinya, jadikan ibadah. Maka akan terus tumbuh dan tumbuh dalam rumah tangga ketika sudah dijadikan sebuah ibadah, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah tadi keluarga yang harmonis. Tidak berantakan, tidak broken home. Jadikan semuanya menjadi landasannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam rumah tangga ada bahasa dalam Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi suami istri seperti pakaian. Masya Allah, Al-Quran mengibaratkan, memperumpamakan suami istri seperti pakaian, saling menutupin, bukan saling membongkar rahasia. Enggak, berdosa kita. Di mana suami kelebihan, suami kekurangan ditutupin sama kelebihan istri. Ketika istri kita ada kekurangannya ditutupin kelebihan suami. Inilah Al-Quran menyamakan kedudukan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menjadikan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, minta terus kepada Allah setiap saat dengan doa yang di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah doa ini begitu indah dilantunkan, dipintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan keturunan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak lil muttaqina imama, menjadi pemimpin-pemimpin yang tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara 3 poin dan beberapa penyakit tadi ini menjadi bahan renungan untuk kita. Mungkin yang sudah usia 50 tahun, yang sudah 60 tahun, anggaplah hari ini di depan ini, anggap hari ini kita sedang dalam resepsi pernikahan. Jadi bukan di resepsi taraweh, lagi resepsi pernikahan. Bagaimana kita mengingat kembali, mereview kembali di masa 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Inilah kondisi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sehingga menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang harmonis. Maka insya Allah dari keluarga kecil kita, kalau sudah terbentuk keluarga yang harmonis, insya Allah ke depan 20, 30, 40 tahun anak-anak kita nanti akan memimpin masyarakat kita tentunya dengan syariat dan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah barangkali yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.